Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Erwining Tias akan presentasi tentang perancangan rumah sakit paru di Kabupaten Sidoarjo dengan pendekatan Green Arsitektur. Latar belakang perancangan rumah sakit ini yang pertama yaitu industri semakin berkembang berdampak pada pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara. 2. Meningkatnya kasus penyakit ISPA maupun TBC yang berada di Jawa Timur. Ketiga, kapasitas tempat tidur rawat inap khusus untuk paru belum mencukupi. Keempat, belum terdapat rumah sakit khusus paru kelas A di Jawa Timur sebagai rujukan tertinggi untuk pasien penyakit paru. Lokasi tapak perancangan rumah sakit paru ini berada di Jalan Lingkar Barat, Gading Fajar 2, Sepaden, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi tapak ini merupakan tanah kosong yang di depannya terdapat sutet. RT RW Kabupaten Sidoarjo. Dilihat dari gambar di samping ini, lokasi tapak perancangan rumah sakit paru termasuk dalam zona 3R. Zona 3R termasuk dalam zona rumah kepadatan sedang. Selain itu, dalam gambar di samping ini juga terdapat penataan sutet dengan memberi zona PS6 atau sepadan sutet. Dalam pemanfaatan ruang zonasi sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2019 sampai 2039 terangkum sebagai berikut. Pertama yaitu zona PS6. Zona PS6 atau sepadan sutet dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. Zona R3 atau rumah kepadatan sedang dapat digunakan sebagai fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dengan bersyarat tertentu, yang artinya diizinkan dengan syarat-syarat tertentu. Persyaratannya yaitu KDB maksimum sebesar 60%, KLB maksimum sebesar 1,2, KDH minimal 10% dari luas persil, dan tinggi bangunan maksimal adalah 10 meter. Ini adalah gambar sebelum dan sesudah penyesuaian RT RW di Kabupaten Sidoarjo. Konsep dasar perancangan ini diambil dari ide dasar atau tagline yang merupakan hasil kajian objek rancangan yang berupa rumah sakit paru dengan pendekatan green arsitektur. Selain itu juga memperhatikan nilai keislaman yang diambil dari konsep dasar Tibun Nabawi. Dengan demikian, ide dasar atau tagline yang digunakan yaitu Center for Sustainable Healthcare atau dalam bahasa Indonesianya berarti pusat kesehatan yang berkelanjutan. Diharapkan dengan tagline ini, rumah sakit paru ini nantinya menjadi rumah sakit yang ramah lingkungan. Penerapan konsep rancangan yang pertama yaitu penerapan konsep ruang. Di dalam konsep ruang ini terdapat 5 prinsip yang diterapkan dalam konsep ruang. Prinsip pertama yaitu kuratif, memberikan ruang pengobatan rawat jalan, rawat darurat, dan rawat inap. Prinsip kedua yaitu preventif, memisahkan ruang rawat inap infeksius dan non-infeksius. Dan memisahkan bangsal anak dan dewasa. Ketiga, memisahkan klinik TB dengan klinik lainnya. Prinsip ketiga yaitu promotif, memberikan ruang serbaguna sebagai tempat promosi, penyuluhan, dan pendidikan tentang penyakit paru. Prinsip keempat yaitu rehabilitatif. Pertama yaitu memberikan ruang rehabilitasi medis. Kedua, memberikan ruang terbuka hijau sebagai tempat rehabilitasi secara fisik maupun non-fisik. Prinsip kelima yaitu spiritual, memberikan ruang ibadah. Di gambar ini terlihat pemisahan ruang rawat inap infeksius dan non-infeksius. Di sini merupakan rawat inap infeksius dan di sini merupakan rawat inap non-infeksius. Di bangunan rawat inap infeksius dibagi menjadi 2, yaitu bangsal dewasa dan bangsal anak. Sedangkan untuk klinik umum itu berada di depan dan untuk khusus TBC berada di belakang. Penerapan konsep pada tapak terdapat 6 prinsip yang diterapkan. Prinsip pertama yaitu tepat guna lahan.
Desain bangunan mengikuti sesuai peraturan RT RW yang berlaku atau yang ada. Kedua, preventif. Pertama yaitu menggunakan jalur satu arah untuk menghindari macet. Kedua, memisahkan bangunan klinik TB dengan klinik rawat jalan lainnya untuk mencegah penularan. Ketiga, memberikan parkir khusus untuk klinik TB. Prinsip ketiga yaitu efisiensi energi. Memberikan sarana pemberhentian kendaraan umum untuk mempermudah pasien menggunakan angkutan umum. Kedua yaitu memanfaatkan atap dak digunakan untuk pemasangan panel surya. Keempat yaitu konservasi air. Area terbuka hijau dimanfaatkan sebagai resapan air hujan di saat musim hujan untuk meminimalisir banjir. Kedua, jalanan menggunakan material blok paving agar air hujan dapat masuk ke dalam tanah dari celah-celah paving. Ketiga, memberikan ruang tadah hujan sebagai penampungan air hujan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air sekunder. Prinsip kelima yaitu kualitas udara. Area terbuka hijau dimanfaatkan sebagai penyejuk dan peneduh agar kualitas udara tetap baik. Kedua, dibuat atap dak agar dapat dimanfaatkan sebagai rooftop garden untuk menurunkan suhu bangunan dan mengurangi polusi udara pada tapak. Keenam yaitu sumber siklus material. Pertama, memberikan tanaman pohon di area parkir sebagai peneduh alami. Kedua, memberikan pohon cemara sebagai pagar pohon di kawasan tapak dan dapat mengurangi kebisingan. Ketiga, yaitu trotoar menggunakan material kerikil yang dipadatkan. Pada gambar ini, pemanfaatan atap dak digunakan sebagai rooftop garden dan pemasangan panel surya. Sedangkan pada gambar ini pemanfaatan pohon cemara sebagai pagar. Penerapan selanjutnya yaitu penerapan konsep bentuk. Pertama yaitu efisiensi energi. Bentuk bangunan melengkung, cahaya matahari dapat masuk secara optimal dan bentuk bangunan yang melengkung ini dapat menjadi pembayangan dari bangunan ini. Prinsip kedua yaitu kualitas udara. Bentuk bangunan melengkung memudahkan pergerakan angin masuk ke dalam bangunan. Penerapan konsep struktur yang pertama yaitu efisiensi energi. Struktur atap dak dapat digunakan sebagai tempat perletakan panel surya. Kedua, kualitas udara. Struktur atap dak dapat digunakan sebagai rooftop garden untuk menurunkan suhu bangunan. Yang terakhir yaitu penerapan konsep utilitas. Yang pertama yaitu manajemen lingkungan. Terdapat IPAL sebagai pengolahan air limbah rumah sakit dan terdapat TPA di sini untuk memilih mendaur ulang dan pembakaran sampah rumah tangga dan medis. Kedua yaitu efisiensi konservasi air, pemanfaatan air hujan sebagai sumber air sekunder dengan pemberian tadah hujan yang letaknya di sini dan di sini. Di sini merupakan hasil perancangan yaitu site plan. Rancangan rumah sakit ini menggunakan sirkulasi satu arah. Arah yang pertama menuju ke arah rawat jalan, yang kedua menuju IGD, yang ketiga menuju rawat inap dan TB center. Pada layout ini terlihat IGD dekat dengan farmasi, rawat jalan, radiologi, ICU, dan ruang bangunan operasi umum. Ini merupakan tampak timur kawasan. Ini tampak utara kawasan. Ini tampak selatan kawasan. Dan ini tampak barat kawasan. Ini merupakan gambar potongan kawasan. Ini merupakan gambar lantai 1 bangunan A yang terdapat IGD dan farmasi. Di IGD, pasien gawat darurat langsung menuju triase untuk mengidentifikasi pasien merupakan pasien untuk ruang P1, P2, atau P3. Di dalam IGD ini terdapat ruang operasi gawat darurat dan radiologi sebagai respon penanganan cepat. Pada lantai 2 terdapat ruang serbaguna yang dapat digunakan sebagai ruang penyuluhan pendidikan tentang penyakit paru. Ini merupakan gambar tampak dan ini gambar potongan. Ini merupakan denah lantai 1 bangunan B. Di bangunan B ini terdapat instalasi rawat jalan, administrasi,
dan rehabilitasi medik. Pada lantai 2 dimanfaatkan sebagai perkantoran. Ini merupakan gambar tampak bangunan dan ini gambar potongan. Ini merupakan denah lantai 1 bangunan C. Bangunan C ini merupakan area komersil yang terdapat kantin dan minimarket. Lantai 2 dimanfaatkan sebagai ruang makan. Ini merupakan gambar tampak dan potongan bangunan C. Ini merupakan denah lantai 1 bangunan D. Bangunan D ini merupakan area radiologi dan laboratorium. Laboratorium terdapat pada lantai 2. Ini merupakan bangunan E. Bangunan E ini dimanfaatkan sebagai ruang operasi dan CSSD. Ini merupakan gambar tampak bangunan. Ini merupakan denah lantai 1 bangunan F. Bangunan F ini berfungsi sebagai rawat inap infeksius. Bangunan ini terbagi menjadi 2, yaitu bangsal anak dan bangsal dewasa. Ini gambar denah lantai 2. Dan ini gambar denah lantai 3. Ini merupakan gambar denah lantai 1 bangunan G. Bangunan G berfungsi sebagai rawat inap non-infeksius dan ICU. Ini merupakan gambar tampak bangunan G. Gambar ini merupakan denah lantai 1 bangunan H. Bangunan H lantai 1 ini berfungsi sebagai klinik TBC. Sedangkan untuk lantai 2-nya digunakan sebagai ruang isolasi. Ini merupakan tampak dari bangunan H. Ini merupakan denah bangunan I. Bangunan I digunakan sebagai instalasi gizi. Dan ini gambar tampak bangunan I. Ini adalah denah bangunan J. Bangunan J merupakan instalasi jenazah. Ini gambar tampak dari bangunan J. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.